Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita lanjutkan pokok bahasan mengenai reaksi-reaksi senyawa elektrolit yang kedua, yaitu pada reaksi pendesakan logam, yaitu yang nantinya meliputi ada logam ditambah asam, lalu ada logam ditambah garam, lalu kita akan mengenal atau mengetahui nantinya ada aqua regia atau cairan setan atau kings of water, air raja. Lalu ada deretan logam seperti berikut nantinya. Berlangsungnya reaksi antara logam dengan senyawa elektrolit bergantung pada kemampuan logam tersebut mendesak kation dari elektrolit tersebut. Jadi logam itu berperan terhadap kation pada suatu senyawa elektrolit ya. Nah, Alessandro Giuseppe Volta, yaitu pada tahun 1745 hingga 1827, melalui eksperimennya berhasil membuat deretan beberapa logam berdasarkan kekuatan daya desaknya, yang dikenal dengan deret Volta. Di mana deret Volta adalah deret yang menyatakan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Jadi, kegunaan deret Volta ini adalah untuk acuan apakah logam ini bisa bereaksi dengan ion logam lain. Konsep deret Volta nantinya dipelajari lebih dalam pada materi elektrokimia di kelas 12. Berikut deret Voltanya. Jadi diharapkan ini dihafal ya. Ini dihafal, bagaimana cara menghafalnya nanti akan saya coba bantu. Ini dimulai dari Li, nantinya AU. Ini keterangannya. Ini solusi yang saya buat bagaimana untuk menghafal deret Volta tersebut. Jadi ingat saja kalimat ini ya. Kalimat ini sebenarnya memiliki latar belakang. Linda, kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta jangan cari pengganti si dia. Kos, niken senang Pak Budi, hingga cucu Heng, Agus potong anunya. Sekali lagi. Linda, kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta jangan cari pengganti si dia. Kos, niken senang Pak Budi, hingga cucu Heng, Agus potong anunya. Jadi kira-kira demikiannya, atau boleh dibuat versi yang lain. Yang jelas bagaimana cara untuk menghafal deret Volta ini supaya lebih baik atau lebih mudah. Untuk reaksi pendesakan logam yang pertama adalah reaksi antara logam tambah larutan asam, yaitu menghasilkan larutan garam tambah gas hidrogen. Dengan bentuk logamnya biasanya berwujud padat ditambah dengan larutan asam HXA menghasilkan larutan garam LXAY ditambah gas hidrogen yaitu H2. Syarat. Yang pertama, pada reaksi ini adalah logam harus berada di kiri H pada deret Volta. Atau dengan kata lain, ketika logam ini berada di kanan si H pada deret Volta berarti itu tidak bereaksi. Ingat ya, jadi logam yang bereaksi dengan asam adalah logam yang berada di sebelah kiri H pada deret Volta. Lalu yang kedua, asam yang direaksikan itu jangan HNO3, jangan juga H2SO4 pekat. Berarti beda nanti hasilnya ya, khusus untuk dua asam ini. Jadi ada kalanya nanti untuk beberapa logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Jadi garam yang dihasilkan nanti adalah garam yang memiliki logam bilangan oksidasi positif 2. Oke, kita masuk langsung ke contoh. Yaitu reaksi molekul antara 2Na ditambah dengan HCl. Ini akan menghasilkan. Oke, untuk membuktikan ini bereaksi atau tidak, saya munculkan deret Voltanya demikian. Jadi kita periksa, Na harus berada di sebelah kiri H pada deret Volta. Perhatikan ini deret Voltanya, ini H. Lalu Na-nya ini ya, berarti kalau ini kita panjangkan, Na-nya masih berada di sebelah kiri ya, berarti masih bisa bereaksi. Jadi untuk pembentukan ini garamnya bagaimana? Jadi kita harus tahu apa ion positif dari Na, karena dia golongan 1 berarti dia adalah Na positif.
Sedangkan HCl ion negatifnya Cl negatif. Lalu kita gabung akan menghasilkan NaCl ditambah dengan H2. Jadi munculnya bilangan 2 ini setelah setara ya. Nah, lalu untuk reaksi ion lengkapnya, jadi kita ionkan yang perlu diionkan. Ingat, hanya elektrolit kuat dalam fase larutan. Jadi HCl dengan NaCl. Ini boleh. Yang sama adalah ion Cl negatif. Ya, lalu dicoret. Nah, maka diperoleh RiB-nya demikian. Jadi untuk penulisan RiB, nantinya kalau sudah terbiasa, boleh tidak menuliskan atau melampirkan RiL-nya lagi. Jadi boleh langsung dari reaksi molekul ke RiB. Nah, boleh demikian ya. Nah, dalam perhitungan nanti kita lebih sering menggunakan reaksi molekul. Tapi nggak apa-apa, untuk pengenalan lebih dalam, kita harus paham apa itu RiB. Demikian ya. Lalu contoh yang lain, misalkan Al ditambah dengan H2SO4. Nah, untuk menentukan ini bereaksi atau tidak, nah, itu tentunya harus hafal tadi derek volta. Al itu masih berada sebelah kiri ya, dari derek volta tadi. Al itu adalah golongan 3, berarti Al3 positif, sementara ion negatifnya SO42 negatif. Jadi pembentukan garamnya, masih ingat ya? Ini rocker, berarti jadi Al2, SO4 3 kali, tambah 3H2. Demikian. 2Al ditambah 6H positif, ini proses pengionannya, hati-hati. Jadi ini dikalikan ke dalam 6H positif ini ya, lalu ini SO4 2 negatifnya ada sebanyak 3. Ini 2Al3 positif ditambah 3 SO4 2 negatif. Mana yang bisa dicoret atau ion penontonnya, kita coret SO4 nya, maka diperoleh RiB nya demikian. Jadi masih mudah. Yang lain misalkan reaksi molekul Fe ditambah dengan 2HCl. Juga masih bisa bereaksi ya. Fe masih berada di sebelah kiri H. Jadi Fe itu kan ada dua bilangan oksidasinya, ada Fe2 positif, ada Fe3 positif. Sesuai dengan syaratnya tadi, kalau bilangan oksidasinya lebih dari satu jenis, kita gunakan yang bilox positif 2. Jadi hasilnya nantinya demikian. Fe2 positifnya yang kita reaksikan dengan Cl negatif. Jadi FeCl2 ditambah dengan H2. Lalu kita ionkan, kita coret, yaitu ion Cl-nya H, lalu dihasilkan Fe ditambah 2H positif, menghasilkan Fe2 positif ditambah dengan H2. Lalu reaksi molekul antara Cu ditambah 2HCl. Nah, kalau kita kembali ke derek voltanya, Cu ini kan berada di sebelah kanan H. Artinya Cu ini lebih lemah dari H. Nah, jadi prinsip pendesakan itu boleh juga kita kaitkan dengan yang kuat mendesak yang lemah. Jadi yang kuat itu adalah di sebelah kiri H, yang lemah di sebelah kanan H pada derek volta. Jadi karena Cu ini lemah, jadi mau tidak mau ini tidak sanggup untuk mendesak si H. Maka ini dibuat tidak bereaksi. Alasannya karena Cu berada di kanan H pada derek volta. Demikian ya. Jadi itu pentingnya mengetahui dan menghafal derek volta. Nah, ini berikut contoh yang lain, Mg ditambah HCl. Nah, ini Cu ditambah H2SO4 itu juga tidak bereaksi karena Cu berada di sebelah kanan hidrogen pada derek volta. Untuk reaksi pendesakan logam yang kedua adalah logam ditambah garam menghasilkan logam ditambah garam. Dengan asumsi atau ketentuan logam dan garam di sebelah kiri itu tidak sama dengan logam dan garam di sebelah kanan ya. Jadi logam 1 berbeda dengan logam 2. Jadi bentuknya demikian. L ditambah dengan AmBn akan menghasilkan LmBx ditambah dengan A. Jadi prinsipnya di sini L ini mendesak si A dari senyawa ini. Jadi keluar si A. Mendesak berarti si L-nya masuk, lalu si A-nya keluar. Itu maksudnya ya. Nah, jadi ini ada syarat sama seperti yang sebelumnya, ini memiliki syarat, yaitu logam 1 harus berada di kiri logam 2 pada derek volta. Berarti kalau kita kaitkan ke bentuk ini, kalau ini logam, lalu ini logam si A, berarti logam si L ini harus berada di kiri si A. Ini sesuai dengan ketentuan, hanya logam yang K yang kuat dapat mendesak logam yang lemah. Logam yang kuat itu adalah logam yang kiri pada derek volta. Jadi yang kiri itu pada derek volta itu kuat, yang kanan itu lemah. Itu masuk akal ya, logika ya, hanya yang kuat dapat mendesak yang lemah.
Lalu syarat kedua adalah ada kalanya logam memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Jadi nanti akan dihasilkan garam dengan logam biloks positif 2. Jadi logam-logam dengan biloks lebih dari satu jenis, hasilkan garam dengan logam biloks positif 2. Contoh, misalkan Na ditambah dengan Al ber 3. Nah, kita munculkan dulu direct voltanya. Bisakah si Na mendesak si Al? Nah, kita perhatikan Na harus berada di kiri si Al. Kita cek Na lalu Al. Nah, masih bisa ya, berarti Na lebih kuat daripada si Al. Masih bisa mengusir, mendesak si Al. Maka kita ingat Na itu golongan 1 Na positif, sementara Al ber 3 itu mengandung Br negatif ya. Berarti kalau kita gabung menjadi NaBr ditambah dengan Al. Ini prinsipnya tadi. Na mendesak si Al, karena lebih kuat si Na, keluarlah si Al-nya. Ini ya. Nah, ini setelah setara. Nah, setelah setara, kita tulis RiL-nya. Demikian, maka ion penontonnya adalah ion Br negatif. Kita coret, cerot. Maka diperoleh Rib. 3Na ditambah Al3 positif, menghasilkan 3Na positif ditambah dengan Al. Demikian ya. Nah, contoh yang lain biar semakin paham. Misalkan Cu ditambah AgNO3. Jadi kita cek direct voltanya. Si Cu bisakah mendesak si Ag? Prinsipnya tadi, berarti si Cu harus berada di kiri si Ag pada direct volta. Cu-nya ini, Ag-nya ini ya. Berarti si Cu masih bisa mendesak si Ag. Cu lebih kuat. Yang kiri kuat, yang kanan lemah. Yang kiri dapat mendesak yang kanan dalam senyawanya. Itu prinsipnya ya. Berarti ingat, Cu itu ada biloks positif 1 dan biloks positif 2. Jadi kalau dua jenis yang mana kita hasilkan tadi? Berarti yang Cu2 positifnya bereaksi dengan NO3 minnya. Maka diperoleh CuNO3 2 kali ditambah dengan 2Ag. Ini sudah setara ya. Lalu RiL-nya kita coret mana yang menjadi ion penontonnya, NO3. Maka diperoleh Rib Cu ditambah 2Ag positif menghasilkan Cu2 positif ditambah dengan 2Ag. Masih mudah. Contoh yang lain, Mg ditambah dengan Kbr. Kita cek direct voltanya. Apakah si Mg dapat mendesak K pada direct voltanya? Mg ini lalu K ini. Ingat, Mg ini berarti lebih lemah dari K. Nah, berarti tidak bisa mendesak. Maka kita tulis demikian. Tidak bereaksi, alasannya karena Mg berada di kanan K pada direct volta. Yang ketiga, logam ditambah dengan asam oksidator. Ini untuk menjelaskan alasan syarat di reaksi pertama tadi. Asamnya itu kan ada asamnya bukan HNO3 dan H2SO4 pekat. Jadi itu HNO3 dengan H2SO4 pekat itu sering disebut dengan asam oksidator. Jadi nanti hasilnya menghasilkan garam, gas, dan H2O. Asam oksidator adalah asam yang dapat mengoksidasi zat lain. Nah, asam tersebut dapat berupa H2SO4 pekat, HNO3 meliputi encer dan pekat. Jadi beda ya untuk yang kedua jenis asam ini. Jadi itu tidak ada lagi hubungannya dengan direct volta. Nah, jadi asam yang sebelumnya disebut dengan asam non-oksidator. Kalau asam yang ini disebut dengan asam oksidator ya. Nah, dimana dengan bentuk logam ditambah dengan H2SO4 pekat akan menghasilkan garam sulfat ditambah dengan SO2. Ingat, kalau H2SO4 pekat, ini larutan juga ya, hanya saja larutan pekat. Ini gas SO2. Lalu bentuk yang kedua, kalau logam ditambah dengan HNO3 pekat, itu menghasilkan garam nitrat ditambah gas NO2. Sementara dengan HNO3 encer, yang membedakan adalah gasnya ya, NO. Ini ya, hati-hati. Kalau pekat, gas yang dihasilkan NO2. Kalau encer, gas yang dihasilkan NO. Nah, perlu diketahui untuk reaksi logam dengan asam oksidator ini, yang pertama, semua logam dapat bereaksi dengan asam oksidator, tapi kecuali PT dan AU. Jadi, pada direct volta tadi, semua logamnya itu bisa bereaksi dengan asam-asam tadi ya.
Tapi jangan pada PT dan AU, platina dan emas. Lalu yang kedua, bila logam memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, maka dihasilkan garam yang mengandung logam biloks tertinggi. Jadi ini yang tertinggi karena apa? Itu merupakan oksidator kuat. Jadi oksidator kuatnya, gitu ya. Jadi logamnya nanti akan naik biloksnya hingga pada tertinggi, itu maksudnya. Maka sehingga dihasilkan garam dengan biloks tertinggi. Untuk logam Sn dengan HNO3 pekat itu tidak menghasilkan garam nitrat, tetapi beda sendiri nih ya, namanya asam mestanat, gitu ya, mestanat, yaitu H2SNO3 N kali. Langsung ke contoh, misalkan Cu ditambah dengan HNO3 pekat, ingat Cu ada positif 1 dan positif 2, maka dihasilkan ini garam nitratnya, CuNO3 2 kali, ditambah dengan NO2, ditambah dengan 2H2O. Ini garamnya, ini gasnya, ini air tadi ya. Jadi bentuknya logam tambah HNO3 pekat, menghasilkan garam nitrat, tambah gas, tambah 2H2O. Ini langsung saya buat sudah setara. Lalu ini, kalau Pb, plumbum, timbal, ditambah dengan HNO3 encer, bedanya tadi hanya di NO. Untuk biloksnya, Pb itu kan memiliki biloks positif 2 dan positif 4, maka yang dihasilkan Pb NO3 4 kali, biloks tertinggi ya. Sementara untuk Fe ditambah dengan H2S4 pekat, ingat Fe itu bilangan oksidasinya positif 2 ya, dan positif 3, maka yang dihasilkan biloks tertinggi yaitu positif 3, gas yang dihasilkan SO2. Jadi hati-hati saja ya untuk reaksi pendesakan logam. Ketika yang ketiga ini asamnya berarti itu terlepas dari direct voltanya. Lalu yang terakhir itu adalah logam ditambah dengan aqua regia. Itu akan menghasilkan larutan garam klorida ditambah gas NO tambah H2O. Aqua regia ini sering juga disebut dengan king of water, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan air raja. Namanya air raja berarti tidak ada lagi yang tidak bisa bereaksi dengan ini, gitu ya. Aqua regia atau air raja adalah campuran antara HCl pekat dengan HNO3 pekat dengan perbandingan 3:1. Jadi karena perbandingannya lebih besar pada HCl pekat, maka garam yang dihasilkan adalah garam klorida. Jadi gas yang dihasilkan adalah gas NO ya, tambah H2O. Semua logam tanpa kecuali dapat bereaksi dengan aqua regia, yaitu menghasilkan garam klorida, gas nitrogen oksida, dan air. Logam dengan biloks lebih dari satu jenis dihasilkan garam klorida dengan biloks tertinggi. Khusus untuk PT dan AU itu bereaksi menghasilkan senyawa kompleks. Kalau dengan PT yaitu H2PtCl6, sementara dengan AU HAUCl4. Jadi membentuk senyawa kompleks. Pembentukan senyawa kompleks itu akan kita pelajari di kelas 12 nantinya ya, di semester pertamanya. Langsung ke contoh, Fe ditambah dengan 3HCl pekat tambah HNO3 pekat akan menghasilkan Fe itu biloks tertingginya positif 3, menghasilkan garam klorida berarti FeCl3, gas NO ditambah dengan 2H2O. Ini setara-setara ya. Jadi ini tadi perbandingannya itu, HCl pekatnya 3, HNO3 pekatnya 1, 3:1. Jadi tinggal mengikuti ke bentuk ini ya. Logam tambah aqua regia, logam tambah aqua regia yang ini menghasilkan garam klorida ini, gas NO yang ini. Demikian ya. Jadi tidak ada masalah. Oke, baiklah demikian. Untuk pertemuan kali ini berikut tentunya untuk melatih bagaimana penulisan reaksi elektrolit yaitu pada reaksi pendesakan logam. Ini ada beberapa pencampuran 2 zat yang tentunya berhubungan dengan reaksi sebelumnya. Mencoba dilatih agar semakin membantu Anda memahami materi sebelumnya. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang tergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.